Pemerintah sendiri mencermati adanya fenomena mudik lebih awal, terutama para pekerja informal Jabodetabek ke wilayah Pulau Jawa lain. Presiden Joko Widodo mendorong adanya langkah lebih tegas untuk membatasi mobilitas orang. Fokus kita saat ini adalah mencegah meluasnya COVID-19 dengan mengurangi atau membatasi pergerakan orang dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan yang kedua, demi keselamatan bersama, saya juga minta dilakukan langkah-langkah yang lebih tegas untuk mencegah terjadinya pergerakan orang ke daerah. Pembatasan mobilitas warga untuk mencegah penyebaran COVID-19 dilakukan dengan berbagai cara. Di ibu kota, hari ini giliran LRT mengubah layanan operasi dengan memperpanjang headway atau selang waktu kedatangan antar kereta. Dian Silitonga sudah ada di stasiun LRT Velodrome Jakarta. Dian, sejauh mana perubahan ini bisa memengaruhi pergerakan penumpang LRT? Ya, sebenarnya untuk pergerakan penumpang LRT Jakarta ini sudah mengalami penurunan signifikan, Paskalis dan juga saudara, sejak pemerintah pusat kemudian memberikan imbauan agar warga tetap berada di rumah. PT LRT Jakarta sendiri ini juga mencatat selama sepekan terakhir sudah ada penurunan sebanyak 85% untuk jumlah penumpang LRT Jakarta. Terakhir catatannya pada hari Minggu 29 Maret 2020 kemarin, ini penumpang LRT Jakarta hanya sebanyak 144 penumpang saja. Ini menjadi catatan penumpang terendah sejak LRT beroperasi. Sehingga kemudian headway atau selang waktu antar kedatangan kereta yang semula 10 menit sekali per hari ini diatur menjadi 30 menit sekali, dan juga jumlah penumpangnya dibatasi hanya maksimal 30 hingga 60 penumpang saja begitu. Tentu saja kebijakan ini juga untuk mendukung kebijakan pemerintah memutus mata rantai penyebaran COVID-19, menyusul juga perpanjangan status darurat COVID-19 di Jakarta yang akan diperpanjang sampai 19 April mendatang. Paskalis. Oke, Dian, tidak hanya LRT yang tadi dibatasi, pembatasan mobilitas warga juga dilakukan di beberapa moda transportasi darat lain di ibu kota. Nah, sebenarnya seberapa signifikan sih pengaruhnya pembatasan itu? Ya, benar Paskalis, selain LRT ini juga sebelumnya MRT sudah memberlakukan kebijakan yang serupa, membatasi jumlah penumpang begitu dalam satu rangkaian kereta dibatasi hanya 60 dan maksimal 360 penumpang dalam satu rangkaian kereta. Kemudian juga headway-nya diperbaharui aturannya. Kalau LRT 30 menit sekali, MRT menjadi 20 menit sekali begitu. Selain LRT, MRT ini juga PT KAI Daop 1 Jakarta juga ikut mengurangi jumlah perjalanan jarak jauh begitu yang akan diberlakukan mulai 1 April hingga 1 Mei 2020 mendatang. Ada 28 kereta api perjalanan jauh yang kemudian dibatalkan perjalanannya, yang diberangkatkan dari stasiun Gambir, stasiun Pasar Senen, dan juga stasiun Jakarta. Kalau kita bicara soal kereta, kita juga perlu melihat datanya. Sebenarnya seberapa banyak pengguna jasa kereta api di Pulau Jawa khususnya. Ini kalau data yang kami punya ada sekitar 33,4 juta pengguna kereta api yang didominasi oleh pengguna di daerah Jabodetabek, begitu persentasenya ada 80%, kemudian sisanya 20% adalah pengguna dari wilayah non-Jabodetabek. Selain perkereta apian, ini juga pemerintah kemudian untuk sekali lagi memutus mata rantai penyebaran COVID-19, mantap melakukan penghapusan mudik gratis pada masa Lebaran tahun 2020 begitu. Kemudian juga selain kereta api, transportasi bus ini juga menjadi sorotan karena sebelumnya kita tahu Presiden Joko Widodo menyebut ada 14.000 setidaknya warga DKI Jakarta yang sudah melakukan mudik prematur. Khususnya memang ini dilakukan oleh pekerja informal. Dan untuk itu kalau kita ingat juga sebelumnya Pemprov DKI Jakarta memang sempat mengeluarkan aturan atau pelarangan mobilisasi bus
antar kota, antar provinsi, dan juga antar jemput antar provinsi. Tetapi kemudian sampai dengan saat ini masih belum diberlakukan karena masih dikaji bagaimana dampak ekonominya terkait dengan kebijakan tersebut. Tentu saja rangkaian kebijakan pembatasan mobilisasi transportasi ini sekali lagi untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 yang kita tahu sampai dengan hari ini kasusnya semakin masif begitu di Indonesia. Dan terakhir terkait dengan hal itu Presiden Joko Widodo juga menyerukan pembatasan sosial skala besar yang kita juga masih tunggu bagaimana mekanisme dan aturan jelasnya apa yang dimaksud dengan pembatasan sosial skala besar tersebut. Kembali ke Anda di studio, Paskalis. Mengulas langsung dari Stasiun Velodrome Jakarta, jurnalis Kompas TV Dian Silitonga. Terima kasih.